yaitu 24 Juli 2024. Parameter pemeriksaan yang dilakukan ialah pada pH, minyak dan lemak, BOD, COD, dan DO. Kerugian yang didapat dari kejadian ini ialah pH yang terlalu asam dapat mengganggu keseimbangan ekosistem akibat kadar minyak yang berlebih. Dan minyak dan lemak, BOD, serta COD yang melebihi ambang batas sangat mempengaruhi kualitas lingkungan karena tertutup minyak sehingga oksigen tidak dapat terlarut dan bersifat toksik dan potensi kematian bagi biota laut karena tercemar minyak. Yang ketiga, DO rendah akibat permukaan air laut tertutupi sehingga menghambat difusi oksigen bagi lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah penurunan kualitas air laut yang berdampak pada kegiatan nelayan dan wisata karena hasil tangkapan menurun karena ikan dan biota laut lainnya mati sehingga berbahaya untuk dikonsumsi dan dijual. Ini merupakan bukti dari dokumentasi foto pada pelapor dan saksi. Selanjutnya merupakan parameter pemeriksaan dari kasus pencemaran air di perairan Karawang, yaitu pada parameter pH kami mendapatkan hasil uji yaitu 5 dengan baku mutu 6,5 sampai 8,5 dengan keterangan yaitu pH pada hasil uji yang dilakukan terlalu asam akibat dekomposisi limbah organik atau minyak dan mengganggu biota laut. Yang kedua ialah minyak dan lemak dengan hasil uji 7 mg per kilo pada baku mutu 5 mg per kilo. Hal ini melebihi baku mutu parameter tersebut sehingga dapat mengganggu ekosistem biota laut dan menghambat oksigen. Yang ketiga merupakan DO yang dengan hasil ujinya yaitu 3 mg per liter dengan baku mutu 4 mg per liter. Hasil uji menunjukkan kurang dari 4 mg per liter, maka diketahui air laut tersebut tercemar dan tidak memenuhi baku mutu. Yang selanjutnya adalah BOD dengan hasil uji yaitu 150 mg per liter dengan baku mutu kurang dari 100 mg per liter, maka didapatkan yaitu melebihi ambang batas pada baku mutu, mengindikasikan tingginya beban pencemar biodegradable. Dan yang terakhir adalah COD dengan hasil uji yaitu 85 mg per liter dengan baku mutu 50 mg per liter. Hal ini melebihi baku mutu, menandakan adanya bahan organik terlarut dalam jumlah yang tinggi. Maka dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil uji terhadap kualitas air laut pada kejadian tumpahan minyak, ditemukan bahwa beberapa parameter penting telah melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Permen RHK nomor 5 tahun 2014 menunjukkan kondisi pH yang lebih asam dari ambang batas normal yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem laut, khususnya biota sensitif seperti terumbu karang dan plankton. Konsentrasi minyak dan lemak juga terdeteksi jauh di atas batas 5 mg per liter, membentuk lapisan di permukaan air yang menghambat difusi oksigen ke dalam air. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kadar oksigen terlarut atau DO yang merupakan faktor krusial bagi kelangsungan hidup organisme laut. Selain itu, meningkatnya nilai BOD dan COD mencerminkan tingginya kandungan bahan organik dan kimia yang sulit terurai, menandakan pencemaran berat. Kombinasi dari kelima parameter tersebut menunjukkan bahwa perairan telah mengalami pencemaran signifikan yang berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem laut, kematian biota, serta gangguan pada aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan tindakan segera berupa penanggulangan tumpahan, pemulihan ekosistem, dan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Pada gelar perkara yang saya lakukan, apakah kepada rekan ahli sekalian dapat dilanjutkan? Dapat, bisa. Baik, terima kasih. Itu saja dari gelar perkara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.